Nah, salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan kualitas konten kita, semantik kita, adalah dengan memasukkan daftar pertanyaan dari internet ya ke dalam konten. Karena dengan memasukkan ini, pertanyaan-pertanyaan netizen ini itu bisa meningkatkan kualitas keyword ya dan semantik dari konten tersebut. Netizen itu kan kalau ada informasi atau istilah baru mereka pasti tulis di Google. Misalkan kita ketemu sama istilah baru di Facebook, bla 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 gitu ya, pasti kita langsung tuliskan di Facebook apa itu bla bla bla. Nah, kira-kira seperti itu juga yang dilakukan oleh para netizen. Nah, ada beberapa tools yang bisa kita pakai untuk mendapatkan semantik berupa pertanyaan dari netizen ini. Nah, salah satunya ini favorit saya adalah answerthepublic.com. Answer the Public ini dia supportnya hanya bahasa Inggris ya. Kalau untuk bahasa Indonesianya kualitasnya kurang bagus. Ini bisa diganti jadi United States. Kemudian kita tinggal tulis aja mau cari yang objeknya seputar apa gitu. Misalkan di sini saya nyari tentang education ya, tentang education. Nah, nanti munculnya kayak begini nih. Di sini ada 76 questions, 79 pertanyaan. Terus ada 54 preposisi, 38 comparison, terus 182 alfabetik dan lainnya. Ini kalau di zoom ya kira-kira beginilah. Di sini kan kalau yang udah terbiasa nulis ya, kita kenal istilah W5H1. Di sini bukan W5 lagi nih, dan bukan H1 aja, udah banyak. Who, what, when, which, will, where, why, how, are, can. Dan ini semua tentang pendidikan, ada 79. Di sini ada preposisi can, is, with, near, without, dan seterusnya. To, education, to present pipeline, education to become a pilot. Nah, semua ini kita bisa jadikan sebagai inspirasi untuk membuat konten ya. Nanti kalau untuk konten bahasa Indonesia ya tinggal sedikit diterjemahkan dan disesuaikan terus nanti dicek apakah yang versi bahasa Indonesia itu ada pencariannya untuk keyword tersebut. Kira-kira begitu. Ini perbandingan ya, komparasi, or, and, like, versus, kayak gitu. Dan ini alphabetical. Ini untuk Answer the Public, ini untuk versi free-nya itu ada batasan ya, nggak bisa banyak. Solusinya pakai VPN. Kalau saya pakai Surfshark. Ini yes, kalau sedikit review dikit ya, Surfshark ini ini dia unlimited device, jadi bisa di banyak device hanya dengan satu payment. Bisa kita punya 3 HP misalkan, bisa dipakai di 3 HP. Kita punya 5 komputer, bisa login di 5 komputer. Kita punya 2 laptop, jadi total semua berapa itu tadi bisa dipakai semua. Kalau yang lain-lain biasanya ada batasan cuma 5 device, atau ya kalau mau ada device baru maka device yang lama harus disconnect dulu kayak gitu. Ini nanti kalau udah limit ya tinggal ganti negara lain, kayak gitu aja sih. Ini bagus buat pengembangan konten ya, bukan cuma buat pertanyaan aja tapi juga buat inspirasi ide-ide yang lain konten. Nah, ini memasukkan pertanyaan netizen ke dalam konten. Kalau di yang lainnya ada href. Di sini saya pakai pendidikan misalnya. Di sebelah kiri di sini ada questions ya. Kita bisa masuk ke dalam questions. Di sini akan muncul pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan pendidikan. Kapan Hari Pendidikan Nasional? Apa itu pendidikan? Nah, ini kalau kita lagi ngebahas tentang pendidikan, misalkan tentang pendidikan sebuah negara ya, atau apa, atau juga mungkin mau jualan produk jasa, umroh. Nah, kita bisa pakai nih. Nah, ini dia. Apa perbedaan haji dan umroh? Yang perlu dibawa saat umroh. Nah, ini
terms ini semantik banget ini. Untuk yang di Ahref ya, di Ahref ini menurut saya, sepengalaman saya, dia ini semantiknya kuat tapi nggak komplit ya, maksudnya tuh opsinya nggak banyak, opsi ininya, opsi yang bisa kita mainkan itu nggak banyak banget. Nah ini kebetulan pas umroh aja nih banyak. Seringnya nggak banyak, tapi pas umroh ini banyak. Jadi untuk memainkan semantik itu kita nggak perlu ngelihat volume di sini ya. Kalau emang yang angkanya gede ya bagus, kalau angkanya kecil, katakanlah yang 60 ini, apakah ini layak untuk dimasukin? Ya dimasukin aja, nggak apa-apa, maksudnya dimasukin ke dalam konten. Kan ketika kita lihat parentnya ini manasik umroh, ini mungkin pencariannya besar, mungkin yang jelas lebih gede dari yang inilah ya, harusnya sih. Coba, oh nggak ada. Manasik umroh, nah volume pencariannya kan 1200 nih manasik umroh. Kalau di sini apa itu manasik umroh 60, jadi nggak ada masalah ini. Yang penting konten yang kita buat seputar manasik umroh tadi itu bisa ada diversifikasi keyword dan semantiknya ya, kira-kira seperti itu. Jadi dua ini udah cukup banget kalau kita mau mengeksplor daftar pertanyaan dari netizen untuk kita masukin ke dalam konten kita. Yang Ahref ya bayar aja, trial $7, semua udah tahu lah ya. Terus kalau yang ini versi gratis pakai VPN nya juga bebas, yang mana aja. Kalau mau bayar ya ini harganya lumayan 99 per bulan, atau kalau mau per tahun per bulannya jadi 79. Oke, segitu. Semoga bisa memberikan pencerahan. Kita jumpa lagi di video selanjutnya.